Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sunnah wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Majalengka beserta istri, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, para asisten daerah, staf ahli, para kepala PD dan camat, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Ketua DPM Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka, Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para alim ulama, kiai asatidz, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Iwan Ridwan Yarsi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh. Atas nama DKM Masjid Agung Al-Imam Kabupaten Majalengka, kami mengaturkan terima kasih kepada Camat Jatitujuh yang telah menghadirkan pencerahan pada kajian belajar hari ini. Jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan menjalin tali silaturahmi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Selanjutnya marilah kita simak bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Iwan Ridwan Yarsi. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta Ibu, demikian pula yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, dan tidak lupa juga para pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka yang hadir, para kepala OPD, dan juga segenap hadirin orang tua kami juga dari kepala kantor Kementerian Agama Majalengka yang saya hormati. Segenap hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya kami hormati dan mudah-mudahan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap kerabat, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang taat, tunduk, patuh kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah subuh akbar Masjid Al-Imam
Kabupaten Majalengka yang saya hormati. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita selalu seringkali mencari ketenangan hidup, mencari kenyamanan hidup, kepuasan hidup dengan berbagai macam cara. Ada yang pergi ke gunung gitu ya, untuk menenangkan hidup gitu ya. Ada yang pergi ke pantai, ada yang bahkan mungkin ke luar negeri ya, para pejabat wilayah atau para pengusaha gitu ya, ke Singapura, ke Turki dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin bahkan ada yang terjerumus mencari kepuasan hidup, ketenangan hidup itu dengan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mungkin dengan mencari kepuasan itu dengan narkoba, dengan perzinahan dan sebagainya, yang tentu ini dilarang ajaran kita. Padahal semua itu adalah ketenangan dan kepuasan yang semu, yang bersifat fatawar. Allah juga menyatakan bahwa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainan nas. Kehidupan dunia itu yang seringkali bersifat la'ibun, main-main, lahun, sesuatu yang sia-sia, tidak bermakna. Wa zinatun, kadang-kadang ya kita saling mempertontonkan kecantikan tubuh kita, keindahan kita. Wa tafakhurun bainan nas, kita ya saling mempertontonkan kekayaan, kekuatan yang kita miliki dalam hidup ini. Itu semua tentu adalah kepuasan dan ketenangan yang semu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita sebuah ketenangan dan kenyamanan yang hakiki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyahum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini memberitahukan kepada kita, wa majtama'a qaum, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatluna kitabah, mereka membaca kitab Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan ketika mereka berkumpul mereka juga tadarus. Pagi di kita mah tadarus identik dengan baca Quran gitu ya. Dan kalau baca Quran aja tilawah atau qiraah. Kalau tadarus itu dan ada kalimat tadarus saya rusuk gitu ya. Mempelajari. Kalau tadarus itu saling mempelajari. Ada yang belajar, ada yang belajar gitu ya. Kalau tadarus itu begini, saling mempelajari Al-Quran. Kalau kita mah KPM kegiatan belajar mengajar, ada yang belajarnya, ada yang mengajarnya. Nah, ketika kita berkumpul di salah satu masjid ada masjid Allah, kemudian dibacakan Al-Quran, kemudian diajarkan dan dipelajari Al-Quran di majelis itu, maka di dalam hadis ini dinyatakan illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun kepada mereka yang namanya sakinah. Sakinah artinya ketenangan hidup, ketentraman hidup, kepuasan hidup. Jadi ini janji Allah buat kita yang seperti hari ini, kita pagi ini berkumpul di Masjid Al-Imam ini, kita tadarus, kita bacakan Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, mendalami maknanya. Maka kita di ayat ini dijanjikan, di hadis ini dijanjikan Allah bahwa Allah pasti akan menurunkan as-sakinah, kenyamanan, ketenangan, ketentraman kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Kemudian juga ada janji
keduanya waghsyiyat rahmah. Selain kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kepuasan hati, kita juga akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan kita juga akan dinaungi, dilindungi, didoakan oleh para malaikat-malaikat. Jadi Pak, insya Allah di sekeliling kita ini ada para malaikat yang sedang menaungi kita, sedang melindungi kita. Cuma nggak kelihatan gitu ya, kalau kita orang penuh ini di tempat ini, para malaikat yang menaungi kita, melindungi kita, mendoakan kepada kita. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan kita, memuji-muji kita di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Nah, ini ada beberapa keuntungan, beberapa keistimewaan ketika kita berkumpul di majelis-majelis ilmu. Yang pertama di sini disebutkan bahwa nazarat alaihi sakinah. Kalau kita berkumpul di majelis-majelis ilmu, maka insya Allah kita akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan hidup, kenyamanan hidup. Dan ini sudah terbukti Pak ya, terutama para bapak yang biasa Jumatan gitu ya, begitu masuk masjid dan langsung semua kerjaan lupa, semua hutang juga lupa, bahkan ya tidak ingat apa-apa gitu kan. Begitu masuk ke sidang Jumatan, biasanya bapak hampir mayoritas itu ya udah pada tiba kemudian lagi kompek gitu. Udah yakin ketika kalau tidak Jumatan udah mungkin 70-80% ketika ditanya nama dari Jumatan sudah tutup di sana saking mana puasa saya. Jadi memang ketika kita berkumpul di majelis-majelis ilmu, kita akan merasakan ketenangan yang sangat nyata. Dan ini bukan hanya kita yang merasakan, bukan hanya umat Islam yang merasakan, bahkan yang non-muslim pun kadang-kadang merasakan. Dan ini bukan kata orang, ini saya ambilnya sahabat dulu ketika kuliah itu. Ayahnya beliau itu kerja di seorang diplomat Prancis gitu kan, dongeng dari beliau sebenarnya. Nah, sang diplomat Prancis ini karena beliau itu ya namanya juga sibuk dengan kegiatannya, biasanya kalau mau tidur itu susah, kudu wae ngaleukeun obat tidur, obat penenang gitu kan. Nah, suatu saat ayahnya teman saya itu yang bekerja sebagai penjaga keamanan di Satpam gitu ya, dia itu ngaji di rumah beliau. Dan setelah mendengar beliau mengaji, beliau merasa nyaman gitu dan bisa tidur dengan nyenyak. Makanya sejak beliau ini tidur nyenyak dipanggil itu Bapak Satpam itu ke rumahnya, kamarnya, dan disuruh baca Quran sampai beliau tertidur. Jadi bukan dongeng, tapi betul terjadi di teman saya. Menjadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan. Dan ulangnya kami bang Islam aja, kami badai pulau rasa tidak butuh obat-obatnya. Pengalaman sebetulnya gitu ya. Asal orang balik ini alhamdulillah gitu, kadang-kadang ayat obat, kadang ayat segala lupa. Nyoba beberapa dia sakuan canda kayak haus dijamin ya Pak, setengah jam terus dudukan gitu. Dijamin setengah jam terus dudukan terus itu udah kadang-kadang Tuhan musiknya dicoba terus nggak gitu ya. Jadi salah satu bukti bahwa dengan kita mempelajari Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hidup yang hakiki, kenyamanan hidup yang sebenar-benarnya, bukan yang tadi kata organanya ayo jalan-jalan Pak, senang ke jalan-jalan umurnya terus ketika beribadah
dalam jiwa kita sudah lebih tenang gitu kan, sudah lebih terkontrol dengan kita mengaji, mempelajari agama kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah ini. Itu yang pertama dari kita berkumpul di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, maka kita dijamin akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi diulang pada rekreasi paling murahnya atau kepahosan gitu ya Pak, murah. Insya Allah kita bakal laku nyihatkan karena jiwa murah. Dan ketika jiwa kita sehat, jiwa kita kuat, insya Allah fisik itu akan lebih kuat. Dan kasus segala kebanyakan yang berawal ini hemotan gitu, tidak pikiran. Ketika pikiran kita bisa dikendalikan, pikiran kita bisa ditenangkan, maka insya Allah semua akan terkontrol. Kemudian yang kedua, keutamaan ketika kita berkumpul di majelis ilmu, ghasyiyatuhur rahmah, kita akan dinaungi, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina Al-Quran disebutkan surat Al-A'raf ayat 58, A'udzubillahi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dengan kita sering berbuat ihsan, kebaikan, insya Allah kita akan senantiasa diikuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya juga ada keuntungan kita berkumpul di majelis ilmu, itu adalah wahafatul malaikat. Malaikat akan menaungi kita, akan melindungi kita. Bahkan di hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza malaikata la tadau ajnihataha li tawaqati talibil ilmi. Dan malaikat itu mereka akan meletakkan sayapnya, mengembangkan sayapnya gitu. Ridha al-ilmi sebagai bentuk keridhaan mereka kepada para thalibul ilmi, para pencari ilmu. Malaikat hadina ayat Al-Quran disebutkan dengannya uli ajnihatin, mereka itu punya sayap. Dan sayapnya beragam dengan tidak Al-Quran disebutkan. Dan yang paling besar malaikat itu adalah malaikat Jibril, di mana ya kalau sayapnya dibentangkan itu akan menutupi matahari, saking besar. Ya, jadi ketika kita berkumpul di majelis ilmu, maka para malaikat akan berkumpul juga di situ, berkumpul juga di situ. Mereka akan membentangkan sayapnya sepertos misalnya kayak anak ayam itu ketika dilindungi oleh induknya, jadi dilindungi di tutupan kurungan sayapnya. Kita orang sudah itu kita tinggalin lah gitu ya. Para malaikat ya membentangkan sayapnya melindungi kita semua dari bahaya-bahaya. Bahkan mereka juga dalam keterangan lain mendoakan kepada kita. Yang namanya doa malaikat insya Allah pasti mustajab. Dari malaikat makhluk yang mukarrabun, makhluk yang mulia, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keuntungan berikutnya dari kita berkumpul di majelis ilmu. Al-Qawfan dengan hadis ini disebutkan keuntungan lainnya ada wa dzakarakumullahu fiman indahu. Allah akan menyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Cek kurang banyak, kurang banyak dari kurang bisa dipuji payung kegedean, payung bapak bupati, misalnya kau payung presiden, panggilan orang pasti bunga, lamun sekurang sudah mah ilmu lagi berkah gitu kan. Jadi ketika kita dipuji oleh manusia
setingkat manusia yang mulia gitu, dan pejabat-pejabat di dunia, kita akan sangat bangga, kita akan sangat senang. Apalagi Allah memuji kita di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia yang lain. Maka tentu ini juga menjadi sebuah hal yang membuat kita bahagia, membuat kita hidup ini menjadi lebih bahagia. Nah, itu dari hadis yang pertama, keuntungan dari seorang thalibul ilm ketika kita berkumpul di majelis-majelis ilmu, berkumpul di tempat-tempat yang mulia untuk mempelajari Al-Quran, untuk bertadarus, mendalami, memahami isi Al-Quran yang tentunya kesananya akan kita amalkan. Maka seorang ulama ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, yang dikatakan hijrah kita tilawah, membaca. Ayo orang kadang-kadang sok ilmunya apa dinamakan baca. Kalau menghentikan sekolah membaca dan tingkatan TK, terus dibaca naik dari tingkatan berikutnya, tingkatan langgeng luhur, nyata menghafal. Kurang seberapa puluh tahun di dunia, terus seberapa justru dihafal baru. Ya evaluasi. Kadang-kadang ditingkat literasi hafalan bulan di dalam Al-Quran. Bulan Farbina sendiri bulan Farbina sendiri sholat tidak tingkat ya ini masa ayat 2 ayat para sahabat tidak kumpul orang tuh ayat sakir orang waktu sekolah yang saya hafal bulan ayat-ayat juga para sahabat yang belajar Al-Quran itu mereka sudah di usia 40-50 tahun, tapi mereka bisa gitu ya jadi penghafal Al-Quran. Yang orang ini kita sampai 70 juz, yang ini bahasa juz jatuh gitu ya, juz apa gitu kan, ini bahasa juz apa gitu. Kadang itu kaget. Hidupnya mau berangkat akhirnya yang mani bener-bener hidupnya juga kuliah misalkan satu budak dari S1, S2, S3 di nama dunia mau berangkat serius gitu modal pendidikan di nama akhirat saya cukup bisa baca gitu. Bahkan sebelumnya atau sebuah penelitian gitu tentang kemampuan baca tulis Al-Quran umat Islam di Indonesia itu masih sangat-sangat rendah gitu. Kemampuan baca tulis Al-Quran umat Islam di Indonesia itu masih di atas 70%, masih belum bisa baca Al-Quran. Ada sebuah kajian di sebuah lembaga gitu, ada masih di atas 70% yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi nanti asal-asalnya itu sebatas apa cangkem menurut imam, menurut guru gitu di madrasah. Ketika kita harus tajwidna, kita harus mana segala banyak masih beda. Sangat-sangat lebih banyak lagi yang belum menguasai. Padahal rasanya harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah huda tentang ini, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Nah ini adalah menjadi sebuah PR besar untuk kita semua, karena memang kenyataannya seperti itu. Bahkan sebelumnya harus mengayakan sebuah pelatihan dan swasta pesantren kilat di tingkat SMA. Banyak yang belum bisa baca Quran. Level SMA itu banyak yang belum bisa baca Quran. Ini sebuah PR untuk kita semua. Yang tentunya setelah bisa baca, lalu juga hafal, setelah bisa hafal, lalu pada memahami. Setelah memahami, lanjut lagi kita mengamalkan. Dan rumah orang bisa mengamalkan Al-Quran, dengarti karena isi Quran, terbiasa apa karena isi Quran, kamu lalu bisa baca. Kita
situnya kita situ ada sebuah pilihan baik, kurang pilihan baik tentang langkung penting, istilahnya penting sebenarnya supaya saya motivasi kita. Kata satu kedua, hadis kedua tentang keutamaan kita berkumpul di majelis ilmu, talabul ilmi. Nyata hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani. Rasul ada ujian Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siksa aja pada siapa orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalannya menuju surga. Jadi setiap kita berusaha dongkrak ke majelis ilmu, maka dengan usaha itu Allah akan memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Da urang sadaya pasti nyapa Bu, sadaya lagi bercita-cita, berangan-angan, sadaya lagi hoyong lebar surga. Dari di akhirat itu ada pilihan, misalnya dua pilihan di akhirat coba ngomong dekat surga aja kan? Itu ada pilih-pilih. Itu ada mansilah lain, tempat lain yang antara surga di neraka. Ketika orang kayak lobat ke alam akhirat, maka pilihan ayat dua antara masuk surga atau masuk neraka. Maka tanpa surga sadaya bercita-cita hoyong berkanan surga. Ya salah satu syarat orang hoyong surganya, orang dongkrak majelis ilmu atau talabul ilmi. Insya Allah jamin bakal mempermudah jalan kita untuk masuk surga. Tapi sembahyang ini di kalangan umat Islam berpendapat itu mau berdilakukan ibadah budak-budak surga itu ikhlas. Sekayanya begitu itu ikhlas kalau ibadah hanya masuk surga. Nah itu selalu orang ibadah tahu. Dan di akhirat ada yang pilihan tadi antara surga dan neraka. Dari Al-Quran ini orang banyak dimotivasi bahasa ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin, sok bahulah-bahulah kita asukan surga. Jadi orang kadang-kadang merasa ikhlas teh sok ayat yang salah memahaminya, ikhlasnya seolah-olah tiga wete tong ngaharapkeun nah naon nya ayeuna urut hiji zaman tiga wete ngaharapkeun naon kira-kira zaman kumaha gitu kan. Di kantor orang sadayana bidama, apakah mereka hanya betul-betul mencari pekerjaan atau mencari hasilnya gitu kan. Jadi dalam ayat akhir kita sholat ya orang menghadap hanya masuk surga, kuliah ibadah kita hanya masuk surga. Nah terus mendalam gitu dan seolah-olah ikhlas saja ketika kita bekerja murni hanya mencari keridhaan Allah, murni hanya balasan teh guru teh nganggo di Gusti eta ikhlas gitu. Jadi lamun lain urang digawe teu hareupeun naon eta teh boga tujuan aya hareupeun naon kudu boga tujuan gitu. Ketika jelema digawe teu hareupeun naon berarti jalma ngalieur karena gitu kudu puguh tujuan teh kudu tujuan ujungna teh urang keutamaan. Jadi ikhlasnya lain digawe dengan harga kenal, tapi ikhlasnya nyata ibadah teh nganggung
Nya ganjaran jadi Gusti Allah ya kan? Surga gitu. Gitu. Jantan da Gusti Allah gitu ya. Ketika seseorang itu manusia sudah bersungguh-sungguh, sudah beribadah, mencurahkan tenaga, waktu dan sebagainya dalam beribadah mencari keridhaan Allah, pasti itu Gusti Allah berbahagia kan? Sudah Gusti Allah adalah sifat maha adil al-adil. Ngasih gawe dengan kehidupan dunia orang biasa dirinya di dunia kerja. Nalika aya anak buah bawahan anu gawena halus, pinter, inovatif, motekan, kira-kira pimpinan bakal dikasih duit bantu. Nya pasti dipasihkan. Dipasihkan duit naik, dipasihkan jabatan, dipasihkan. Hentena buat yang mobil ke orang bapak kami berada di gawe tidak harap dengan anak semua digawe orang sebagai pimpinan aku panggil kasih kamuran dan terlibat model itu bakal orang yang senang dan justru bakal kesenang yakin pimpinannya bakal ngambek gitu dari mana gitu bukan ada gitu kan sekali lagu-lagu kitanya lagu-lagu sebagian mata mau berarti ibadah dengan ke surga ya orang karena bahkan ayat pernyataan orang memang kudu karena ada kita Allah berapa kali ya itu berarti Gusti Allah tadi ada aja mau ibadah dan berarti karena anak akhirnya gitu itu mungkin gitu nah ini dan salah satu keutamaan orang mencari ilmu di hadis dia nyata orang bakal diambil ke Gusti Allah bina berkah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ini ada orang membahas semangat terus agak majelis jauh dari salah satu tiket atau tiket daerahnya salah satu tiket orang bina mudah-mudahan subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di keterangan hadis Sanes, hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis Sukahilu, anu ngajelaskeun kawis keutamaan orang dongkap ke majelis ilmu eta. Dosa kadawu bismillahirrahmanirrahim. Man dakhala masjidan dia ta'allama khairan aw yu'allimahu kana al-mujahid fi sabilillah wa man dakhala li dzalika kana kanadi ila ma laysa lahu. Sekarang Rasul hadis dia man dakhala masjidan ada siksa jalma anu lembut barang siapa yang masuk ke masjid kami ini bapak saya di Masjid Nabawi di Masjid Nabawi lihat ta'ala khair dengan tujuan untuk mempelajari khair kebaikan ilmu al-alimahu atau niatnya itu masuk masjid untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu karena kamu jadi fi sabilillah jawab orang itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jangan pakai orang ke masjid tujuannya entah itu untuk belajar, entah itu untuk mengajar, maka orang disebut dengan al-mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya kan di pahala kecil agung hanya namanya jihad fisabilillah. Ya di ganjaran kecil agung. Jangan bersobat jihad dan sudah tidak bentuk konfrontasi fisik gitu, berperang langsung dengan orang kafir. Dan mungkin di kita juga di zaman sekarang ada beberapa daerah yang mengalami seperti
pos Palestina gitu, mengalami konfrontasi fisik setiap hari. Saya ulamanya bina kondisi aman dan jika ada tidak apa majelis ya model aja sebelumnya Bapak Ibu pada tarawihnya di Malang Usman di Kidul dan Pangingan nanti jika ketika kalian jadi 7 Pangingan di paling belakang nanti ayah jaga muni bukan masa kajalan kan udah lengkap kawan majelis masih dari ambil tujuan orang sami untuk belajar, untuk mengajar Al-Quran, belajar mengajar Al-Quran, mempelajari agama, maka insya Allah hadis dia oke berlakukan kalau udah sadar insya Allah amin ya rabbal alamin. Kalau mujahid fi sabilillah mudah-mudahan yang meskipun merancang pengalaman perang gitu ya jaga jarak jihadnya orang insya Allah kini insya Allah Rahmina cerita saya pada kembali teruslah cekap dulu hadis saya lah dina injimu ayuna dina suruh ayuna orang buat tentang keutamaan hadir di majelis ilmu atau talabul ilmi atau mempelajari agama Islam supaya saudara sadayana langsung memahami ogelawet langsung mengamalkan dengan ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan orang sadayana biasa tetap semangat, tetap istiqomah dengan ngahadiran majelis ilmu dia supaya saudara sadayana tetap dengan jalan sirata mustaqim. Rupina kita sudah sekali diberi dina kuliah subuh ayeuna ya pengen di akhiran dina pembahasan subuh ayeuna doa sadaya orang semasa mengucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua pada pagi hari ini bersimpuh di masjidmu yang mulia ini untuk sama-sama berniat tolakul ilmi sehingga mudah-mudahan kami semua bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau dapat berikan kepada kami semua. Ya Allah ya Qawi ya Aziz, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami sikoh dalam diri kami sehingga kami bisa menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan, ujian dalam hidup ini sehingga senantiasa berada dalam siratal mustaqim, di dalam jalan yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Ghafur ya Tawwab, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pasangan dan anak keturunan kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ada kuis bagi 3 orang yang
pertanyaan pertama untuk bapak-bapak, pertanyaan kedua untuk ibu-ibu, dan terakhir barangkali ada remaja untuk pertanyaan ketiga. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jangan lupa maksudnya subhanallah berkah Majalengka Agung saya. Baik, pertanyaan yang pertama untuk bapak-bapak, ada yang dari Jati 7 bapak? Ada rombongan Jati 7? Ada. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, sebutkan arti dari petikan ayat berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Diulangi lagi, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Boleh dari bapak-bapak? Baik, silakan. Sebutkan nama, asal, dan jangan lupa maksudnya sebuah berkah Majalengka Agung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah berkah Majalengka Agung saya. Amin. Untuk arti daripada itu mudah-mudahan tidak salah. Ayat tadi yang dipertanyakan bahwa innamal hayatud dunya laibun wa lahun wa zinatun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini isinya adalah permainan dan juga tipuan dan juga perhiasan. Barangkali itu. Ya betul. Terima kasih. Mohon maaf kepada ibu-ibu untuk tidak meninggalkan acara terlebih dahulu. Baik, pertanyaan yang kedua untuk ibu-ibu. Sebutkan keutamaan dari menuntut ilmu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 4 keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkah saya Majalengka Agung saya. Keutamaan menjadi ilmu ke-1 diberikan ketenangan, kedua diberi rahmat oleh Allah, ketiga dilindungi oleh para malaikat dan para malaikat. Ya betul. Keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Kasih. Oh, di beri kemuliaannya Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bu, diberi itu di nama kita disebutkan di hadapan mulia. makhluk Allah yang mulia. Baik, itu jawabannya. Terima kasih, Bu. Baik, yang terakhir ada remaja putri barangkali. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa keutamaan yang kita peroleh dari menuntut ilmu dari hadis man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman? Ada remaja? Tidak ada. Ya, keutamaan dari menuntut ilmu dari hadis man salaka. Sebuah amal berkah Majalengka Agung saya. Jawabannya hadis tersebut. Ya, maaf, diulangi. Jawabannya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Yang satunya lagi, Bu, dimudahkan. Maaf. Ya. Dimudahkan oleh Allah Memudahkan kesulitan. ya, dimudahkan oleh Allah ke surga. Baik, terima kasih
Bapak Ibu semuanya, kajian pelajaran pada hari ini telah sampai di ujung acara. Alhamdulillah kita